Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teguh Zahersyah. Di sini saya ingin menerangkan tentang misi, visi, serta biodata saya. Ya, saya ini hanya sekedar pemuda biasa yang kebetulan mencintai sesuatu yang gaib. Karena yang gaib itu adalah suatu dari iman ya teman-teman, yang harus kita telaah dan harus kita perdalam segala unsurnya. Ya, kembali lagi saya adalah Teguh Zahersyah. Secara biodata saya asli dari Aceh ya teman-teman ya. Saya asli Aceh dan saya bertempat tinggal saat ini di Bogor ya teman-teman ya. Jadi saya mempunyai suatu misi visi yang awalnya sangat sederhana ya teman-teman. Yaitu adalah sebuah sayembara mustika ya teman-teman. Berawal dari mustika yang kecil-kecil yang saya lakukan sayembara hingga beranjak ke level yang lebih tinggi ya, seperti mustika-mustika yang besar ya teman-teman ya, seperti rantai babi yang saya dapati di Gunung Kasur Halimun Salak. Jadi kami mempunyai sebuah sayembara besar bersama segenap tim saya, mendatangi sebuah tempat yang sangat angker ya, yang sangat angker di Indonesia terutama ya, yaitu Halimun Salak. Jadi saya mendatangi lokasi itu bersama tim, bukan sekedar hanya di bawah-bawah saja ya teman-teman ya, tetapi saya hingga menaiki tempat-tempat yang sangat angker, gunung-gunung yang sangat angker ya teman-teman ya, seperti Halimun Salak, Nirmala, Gunung Botol, Gunung Kasur, Gunung Kendeng. Perjalanan kami ekspedisi 9 jam bersama tim. Dan alhamdulillah saya tidak hanya berkata dari mulut, melainkan dengan fakta, video-video yang sempat saya dokumentasikan ya teman-teman ya, sampai banyak sekali bukti-bukti dari warga-warga yang bertempat tinggal di sana. Dan alhamdulillah warga-warga sana juga mensupport dan mendukung apa yang kita kerjakan, karena apa yang saya kerjakan itu adalah murni untuk kemakmuran dan kesejahteraan desa-desa yang ada di sekitar situ. Jadi berawal dari sayembara saya untuk mendapatkan rantai babi di sana, dan alhamdulillah kami mendapatkan rantai babi setelah kami melakukan ekspedisi di Gunung Kasur Halimun Salak ya teman-teman ya. Itu dengan berbagai macam prosesi, sampai ada warga situ yang ketika saya sentuh punggungnya itu sampai gosong karena saya berusaha untuk memproteksinya. Namun power yang saya keluarkan untuk memproteksi terlalu over, sehingga terjadilah gosong pada kulit punggung warga sekitar situ ya teman-teman ya. Kemudian setelah saya mendapatkan wangsit mengenai titik di mana rantai babi itu tersimpan, kemudian terbukalah dari wangsit tersebut sebuah harta terpendam, harta karun atau emas di pekarangan tersebut. Begitu saya merasakan adanya harta karun, begitu saya merasakan adanya emas, maka tergeraklah hati saya untuk membantu. Bukan sekedar sayembara RB saja ya, karena kala itu RB sudah saya dapati, tetapi masih ada satu yang mengganggu, yang mengganjal di hati saya, yaitu adalah saya ingin mensejahterakan desa ini dengan harta mereka yang tertimbun di dalam tanah. Bagaimana caranya? Yaitu saya melakukan sebuah sayembara yang lebih besar dari sekedar RB, yaitu sayembara harta karun atau upeti atau emas bawah tanah. Kemudian dari situlah saya mulai melakukan pencarian. Kembali lagi sayembara lagi saya lakukan, tetapi bukan untuk mustika lagi. Di atas gunung itu saya tidak mengejar mustika, tetapi saya mengejar kekayaan desa tersebut ya teman-teman ya. Namun kekayaan tersebut dilindungi, ditahan oleh jin ya teman-teman ya, ditahan oleh jin. Disitulah saya tergerak untuk menaklukkan, menumpaskan jin-jin tersebut agar harta itu terdeteksi, agar harta itu kembali kepada haknya. Karena sejatinya harta itu Allah turunkan untuk manusia, bukan untuk jin. Manusia dapat menggunakan harta itu dengan fitrahnya, tetapi jin menggunakan harta itu untuk
tumbal. Ya teman-teman ya. Jadi ketika suatu gunung menyimpan harta, ya teman-teman ya, dan harta itu dilindungi oleh jin, jin itu akan memancing orang-orang sekitar untuk melakukan sayembara mencari harta tersebut. Tetapi ketika manusia-manusia itu mendatangi gunung tersebut untuk mencari hak mereka, mereka akan dimakan oleh jin sebagai tumbal. Jadi harta itu menjadi pancingan bangsa jin untuk memakan tumbal orang-orang yang mencari harta tersebut. Maka disitulah saya menaiki gunung, gunung seperti yang tadi saya bilang, Gunung Nirmala, Gunung Botol, semua untuk mencari wangsit. Halimun Salak saya naiki, Halimun ini saya naiki, ya. Dan saya menaiki gunung-gunung tersebut tidak membawa sesajen ataupun darah, ya teman-teman ya. Saya tidak menggunakan sesajen ataupun darah. Saya tetap berjalan di jalan Allah, menggunakan asmanya dan menggunakan kekuatan Allah pure murni tanpa sesajen dan darah. Mengapa demikian? Karena apabila kita menaiki sebuah gunung, mencari wangsit, meminta ini, meminta dengan membawa sesajen dan darah untuk goib tersebut, agar dibukakan harta tersebut, maka tidak akan dapat harta tersebut. Bukan harta yang akan kita dapatkan, melainkan dosa dan menambah power untuk gaib yang menghuni harta tersebut. Ya teman-teman. Jadi ketika kita menaiki suatu gunung untuk meminta harta, untuk mengambil harta hak tersebut, kita membawa sesajen. Dengan kita membawa sesajen saja, kita sudah musyrik karena kita ingin memberikan persembahan kepada iblis. Ya teman-teman ya. Apalagi dengan membawa darah hewan-hewan yang secara harfiah itu hanya untuk manusia dagingnya, tetapi kita manfaatkan darahnya untuk jin, untuk iblis, itu akan menjadi sangat musyrik. Ya teman-teman ya. Jadi ketika kita membawakan semua itu ke atas gunung, maka bukan harta yang akan kita dapati. Justru sebaliknya, kita akan memberikan iblis-iblis tersebut energi yang besar dari dosa kita, ya, dan dari sesajen-sesajen wangi-wangian dupa-dupaan itu sendiri. Ketika jin itu sudah power energinya sudah terupgrade dengan dosa dan sesajen yang kita bawa, maka dia akan mempunyai power yang lebih kuat lagi, dan justru akan sebaliknya menyerang kita, justru akan sebaliknya menyihir kita. Ya teman-teman ya. Itu dia mengapa saya pantang menaiki gunung menggunakan sesajen dan darah. Ya teman-teman, pahami itu. Ketika saya menaiki gunung, saya hanya berbekal zikir dan kekuatan kepada Allah bersama tim. Ya teman-teman. Ketika saya mendatangi suatu tempat yang menurut mereka sakral, maka saya akan membentak mereka karena bangsa jin harus dilecehkan. Saya akan berkata, "Wahai jin." Saya menggunakan kata-kata kasar saya kepada jin ya. Dan saya meneraki mereka dan saya memaki mereka supaya hadir hadapi saya di situ. Dan perihal ini bukan hanya saya berkata ya teman-teman, tetapi semua yang bersama dengan saya, tim saya menyaksikan, dan orang-orang di sekitar desa situ juga menyaksikan dan setuju dengan apa yang saya lakukan, bahwa jin itu harus diberantas supaya sebelum mereka memakan tumbal lagi ya teman-teman. Dan alhamdulillah selama beberapa kali saya menaiki gunung tersebut, saya sudah mempunyai 2 titik harta karun hak desa tersebut ya teman-teman ya. Saya sudah mempunyai 2 titik, alhamdulillah ya. Dengan perjuangan yang begitu besar, dengan alur yang sudah Allah tentukan, dengan niat baik kita, dan Allah bantu mulai dari alam semesta yang selalu membantu tim kami, perjalanan kami. Tidak pernah kami diberikan hujan atau kabut segala macam, tidak ada sakit, tidak ada celaka dari semua perjalanan yang saya tempuh bersama tim. Untuk sejarah perjalanan saya itu semua sudah saya rangkum di Facebook saya dan di YouTube saya sebagian ya. Mulai dari Wangsit Ciberem, mulai Gua Lalai, Pelabuhan Ratu, mulai dari Gunung Kasur, Gunung Botol, Gunung Kendeng, Gunung Halimun Salak, semuanya ada bukti-bukti perjalanan kami dalam sayembara ini, dan semuanya terbukti dan ada apa adanya ya teman-teman. Nanti insya Allah akan saya masukkan semua ke YouTube video-video tersebut dari Facebook saya, dan teman-teman bisa menyaksikan seperti apa prosesi saya ya. Perjuangan saya melewati tebing-tebing, jurang-jurang, segala macam saya lakukan. Itu demi membebaskan harta tersebut dari cengkeraman jin, agar jatuh ke haknya, agar tidak memakan tumbal orang-orang tersebut, orang-orang di sana dan orang-orang kedepannya lagi. Jadi saya berusaha semampu mungkin untuk menaklukkan para penunggu harta tersebut agar jatuh kepada haknya. Bagi teman-teman yang ingin membantu saya, bisa hubungi saya di nomor WA saya di bawah ini untuk kita syiar agama kepada bangsa jin.
Apabila jin tersebut bisa bertaubat dan meminta maaf dan menjadi muslim, maka akan kami lepas. Tapi jika jin tersebut bertahan menahan harta tersebut dan tidak ingin diajak ke muslim, akan saya berantas menggunakan asma Allah. Gitu. Ya teman-teman ya. Disinilah awal perjuangan saya, dari yang kecil hingga yang besar. Saya melakukan ekspedisi selama 9 jam. Perjalanan saya dimulai dari Pasir Bedil jam 2 siang hingga perbatasan Gunung Kendeng itu jam 8 malam lebih. Ya teman-teman ya. Arah balik pun sama waktunya, kami keluar sampai Pasir Bedil kembali itu jam 4 subuh. Ya teman-teman ya. Semua perjuangan itu saya lakukan bukan tanpa tujuan dan kesia-siaan, melainkan membebaskan harta. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan 2 titik yang akan segera saya bebaskan. Menitikan harta itu tidak semudah mengeksekusinya, ya teman-teman. Mengeksekusinya itu yang sangat berat. Urusan gaib lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala dan keyakinan saya bersama tim mudah sekali untuk kita kalahkan. Tetapi eksekusinya itu menempuh medan yang jauh lebih berbahaya, mencari titik tersebut itulah yang sangat sulit. Jadi disinilah awal perjalanan saya, disinilah biodata saya, mengapa dan seperti apa misi dan visi saya. Seperti ini ya teman-teman, ini adalah misi dan visi saya. Ya teman-teman ya, mengembalikan harta kepada haknya. Bukan membiarkan harta itu disimpan oleh jin sehingga jin itu dengan bebas mengambil tumbal-tumbal orang yang bersayembara seperti hal ini. Dan makanya saya meminta doa dan restu semua teman-teman untuk keberhasilan saya dan untuk kesejahteraan desa-desa tersebut. Ya teman-teman, saya meminta doanya dan saya rasa cukup sampai di sini misi, visi dan biodata saya. Selebihnya kita akan lanjut ke part selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, dan dilancarkan rezekinya. Amin 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 ya rabbal alamin.